Yo, what's up guys? Balik lagi di Tekindo bareng gue Dendi. Jadi menurut gue Tekno kali ini menghasilkan produk yang menarik ya. Ya emang dia masih pakai SoC yang belum bisa 5G. Tapi selain kelemahan itu banyak banget kelebihan yang dikasih di sini. Malah menurut gue Camon 20 Pro jadi makan pasarnya Infinix Note 30. Kenapa bisa gitu ngap? Penasaran? Yuk kita mulai videonya. Let's go. Yo, jadi terakhir gue cek harga Infinix Note 30 ada di harga 2,3 jutaan. Sementara Tekno Camon 20 Pro ada di harga 2,7 jutaan. Beda harga 400 ribuan, tapi lo bisa dapat beberapa kelebihan di sini. Pertama-tama ada desainnya. Desain Camon 20 Pro terkesan mahal ya, karena back covernya pakai leather. Tapi gue rasa ini bukan beneran kulit, melainkan vegan leather atau kulit sintetis. Pola garis-garis di kulitnya mengingatkan gue sama POVA 4 series, tapi lebih kalem ya, nggak kayak POVA 4 series yang gaming banget. Bentuknya udah kotak-kotak ala HP zaman now. Framenya berfinishing chrome sesuai dengan warna back covernya. Oh ya, Camon 20 Pro ini ada dua pilihan warna, Pre-Dawn Black dan Serenity Blue yang kayak gue pegang ini. Pilihan RAM dan internal storage-nya cuma ada satu di 8/256. Desain layarnya juga udah mantep cuy. Bezel tipis dipaduin sama kamera berbentuk hole punch display yang bentuknya lumayan kecil. Bikin kesan mewah buat si Camon 20 Pro. Brand lain mungkin bisa nyontoh Tekno nih buat desain layar HP 2 jutaan. Udah gak zaman lah desain layar water drop. Buat layar Camon 20 Pro pakai panel layar AMOLED 6,67 inci. Resolusinya Full HD Plus dengan refresh rate 120 Hz. Dan touch samplingnya 360 Hz. Dia juga udah tersertifikasi TÜV Rheinland Icon Ford. Buat nonton film, panel kayak gini udah lumayan bisa manjain mata. Warnanya vibrant, vivid, detailnya juga tajam. Buat main game, respon layarnya juga cukup oke. Dan udah dukung multi-touch sampai 10 touch nih cuy. Jadi kalau lu gamers yang main gamenya sampai 6 jari masih aman banget. Fingerprint scanner buat buka lock screen juga udah di dalam layar cuy. Agak jarang ya HP 2 jutaan yang bisa ngasih fingerprint under display kayak gini. Karena layarnya udah AMOLED, dia juga udah dukung always on display ya. Walau nyalanya cuma 10 detik kayak si X tuh. Buat hardware dan softwarenya, Camon 20 Pro pakai SoC MediaTek Helio G99 yang menggunakan arsitektur 6 nanometer. RAM-nya 8GB yang bisa ditambah lagi 8GB. Dan storage-nya udah 256. UI-nya dia pakai iOS 13 berbasis Android 13. Kalau gua tes Antutu 10, dia dapat skor 431 ribuan. Terus 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test dia dapat best loop score-nya di 352. Dan dapat stability di 99,4%. Kalau Geekbench 6 dia dapat single core-nya di 740 dan multi score-nya di 2013. Dan kalau buat CPU throttling dia dapat skor 79%. Tapi nggak afdol ya kalau udah kita tes sintetis, harus kita tes gaming juga. Di sini gue mulai dari main Mobile Legends. Camon 20 Pro dapat settingan grafik dan frame rate high. Gue coba main 3 match berturut, mainnya cukup enak dan lancar ya. Dapat rata-rata FPS-nya di 57,5 FPS dan suhunya di 41-an derajat. Cuma menurut gue respon layarnya agak kurang di sini. Kalau mau pencet skill suka agak delay. Apalagi karena gue user assassin yang butuh gerak jari cepat buat sentuh layar. Jadi kalau delay lumayan berasa. Tapi menurut gue cuma butuh penyesuaian aja kok buat main game di sini. Nah kalau buat PUBG dia dapat settingan balance ultra atau HD high. Gue cobain main di balance ultra 1 match cukup asik ya. Dapat FPS rata-ratanya di 37,9 FPS dan suhunya di 41,2 derajat. Oh ya, gyronya juga udah hardware nih cuy, jadi otomatis udah enak banget kalau buat ngeker-ngeker musuh. Terus kalau kita cobain Genshin, gue coba taruh di settingan lowest 60 FPS. Main 30 menit cuma dapat rata-rata FPS-nya di 33,4 FPS dan suhunya di 41,7 derajat. Helio G99 biasanya dapat rata-rata FPS-nya di atas 40-an. Tapi nggak tahu kenapa di Camon 20 Pro performa G99-nya agak di bawah standar nih cuy. Last gue tes main FF. Bocil FF pasti seneng banget nih. Dia dapat settingan grafik ultra refresh rate high. Dapat 60 FPS nih cuy. Main di sini rata-rata FPS-nya dapat 57,7 FPS dan suhunya 40,7 derajat. Lancar dan adem banget nih. Buat baterainya dia udah standar HP kekinian. Baterai 5000 mAh yang kalau dites buat nonton YouTube di resolusi Full HD 60 FPS baterainya berkurang 5%. Kalau buat scrolling TikTok 30 menit dia berkurang 6%. Dan kalau buat main Genshin selama 30 menit di settingan lowest 60 FPS dia berkurang 17%.
Buat baterai 5000 mAh di Camon 20 Pro sedikit lebih boros ya. Tapi semoga dibenerin Tekno saat update software nanti. Nah, kalau buat chargernya dia udah 33 watt nih cuy. Yang buat ngecas kalau dari 1 sampai 50% butuh waktu 41 menit. Dan kalau buat ke 100% butuh waktu 95 menit. Pas acara launching Camon 20 series kemarin, sektor kamera diutamain banget cuy. Ada kali 80% acara cuma buat ngebahas kameranya si Camon 20 series. Terutama yang versi premiernya ya. Tapi gimana buat performa kameranya si Camon 20 Pro? Buat setup kameranya dia pakai triple setup kamera, tapi kamera yang kepake cuma kamera utamanya aja yang beresolusi 64 megapiksel. Sisanya kamera depth 2 megapiksel dan kamera QVGA. Buat kamera selfie-nya punya resolusi 32 megapiksel. Buat hasil fotonya yang suka hasil foto dengan warna vivid dengan saturasi tinggi harusnya suka sama hasil foto si Camon 20 Pro. Detailnya cukup baik, HDR-nya juga lumayan luas. Buat di kelas harga segini cukup oke lah. Kalau buat tes ambil foto di resolusi 64 megapiksel, detailnya juga cukup tajam. Masih bisa di crop-crop buat ambil foto dari angle lain. Hasil fotonya juga udah bisa langsung diposting di sosmed karena warnanya udah jadi. Tapi buat gua warnanya sedikit oversaturated ya. Kalau buat diedit-edit lagi agak susah cuy. Ada juga fitur Sky Swap buat ngerubah-rubah kondisi langit. Jadi makin fun buat mainin si kameranya Camon 20 Pro. Buat skin tone-nya juga lebih baik daripada kebanyakan HP Tekno yang biasanya punya warna skin tone yang agak kemerahan. Oke, ini adalah contoh video dari Tekno Camon 20 Pro di resolusi 1080p 30 fps. Oke, kayak gini. Dia lebih natural ya warnanya ya. Kalau Tekno yang ini nih, Tekno Camon 20 Pro. Oke, kalau misalnya ini gue sambil jalan, agak pincang dikit karena kaki lagi sakit. Jadi videonya agak getar-getar, tapi ya ini harusnya bisa mewakili kalian yang tangannya agak tremor. Oke, kalau misalnya kita lihat autofocusnya, oke, dia smooth ya. Oke, smooth. Oke, nice. Autofocusnya nice. Terus ini bisa di 1080 60 fps, tapi dia nggak bisa pakai stabilizernya dan nggak bisa pakai HDR-nya. Kalau misalnya mau pakai HDR, dia mesti di 30 fps. Kita coba pakai stabilizernya ya. Nah, ini dia pakai stabilizernya. Ini gua tadi sambil agak pincang. Stabilizernya gimana nih guys? Ini ultra steady-nya nyala. Kayak gitu. Fokusnya bagus ya, fokusnya smooth tuh. Oke, kayak gitu videonya dari Tekno Camon 20 Pro di resolusi 1080 30 fps, stabilizernya on. Oke, ya cuy, ini adalah contoh video dari Tekno Camon 20 Pro di resolusi 1080 60 fps. Ya, ini di 60 fps dia nggak bisa HDR-nya on sama ultra steady-nya on ya. Dia harus off semua baru bisa 60 fps. Makanya dia jadi agak goyang-goyang gempa gitu. Oke, kalau misalnya buat autofocus, ini kondisinya udah agak sore ya, udah jam 5:30. Autofocusnya sih bagus ya, maksudnya nggak terlalu cepat, tapi memang dia transisinya bagus, nggak terlalu cepat gitu loh, nggak terlalu dadakan, kayak tahu bulat dadakan. Oke, kayak gitu nih. Kalau misalnya sambil jalan kayak gini, ini handheld aja, pakai mic internalnya si Camon 20 Pro. Oke, kayak gitu videonya dari Tekno Camon 20 Pro di resolusi 1080p 60 fps. Ini di 2K 30 fps. Dia stabilizer memang nggak bisa on ya kalau di 2K. Stabilizer sama HDR nggak bisa on. Ya, kayak gini videonya. Kalau misalnya kita lihat autofocusnya masih tetap bagus ya. Autofocusnya masih oke ya. Oke, ini kalau misalnya sambil jalan kayak gitu. Ini gue lagi agak bergoyang-goyang dikit ya ngambil videonya karena lagi pincang nih cuy. Oke, kayak gitu kita langsung tes kamera depannya.
Ya, ini adalah contoh video dari Tecno Camon 20 Pro di resolusi 2K 30 fps. Di maksimalnya segitu ya, nggak ada 60 fps nya. Dia bisa 720, 1080 sama 2K di 30 fps. Kayak gitu. Tone warnanya oke kok, nggak terlalu merah kayak Tecno biasa. Stabilizernya kayak gini. Ini gue lagi jalan agak pincang-pincang ya. Oke, kayak gitu contoh video dari Tecno Camon 20 Pro di resolusi 2K kamera depan. So, menurut gua Tecno Camon 20 Pro jadi pilihan menarik ya buat yang punya budget 3 jutaan kecil. Bahkan kemarin gua cek harganya, Camon 20 Pro udah di harga 2 jutaan cuy. Kemampuan kameranya cukup baik, layarnya juga cukup oke buat nonton konten. Dan udah dijanjiin Tecno kalau Camon 20 series dapat update softwarenya minimal 1 kali. Semoga bisa lebih dari itu ya. Tapi sedikit yang perlu diperhatikan, kemampuan Helio G99-nya nih yang sedikit di bawah standar. Mungkin akan bisa lebih optimal seiring update software nanti. Buat link pembeliannya gue taruh di kolom deskripsi ya. Langsung dicek aja. Dan segitu aja review The Tech Indo buat Tecno Camon 20 Pro. Makasih banget buat kalian yang nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa juga buat subscribe channel ini kalau belum, follow juga IG dan TikTok kita. Gua Dendi pamit, ciao.